Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi nasara abdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik pemirsa yang ada di rumah atau juga jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida TPI, kami ucapkan terima kasih kehadirannya di Masjid An-Nida TPI ini. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita dan ini menjadi kebaikan dan kebajikan buat kita semua. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyalakan layar kaca televisi Anda, para pecinta nikmatnya sedekah, semoga ini pun menjadi kebaikan buat kita semua dan kita mendapatkan manfaat dari acara ini, tidak hanya kita tapi khususnya dan umumnya untuk seluruh tanah air Indonesia yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun dari tidur kita. Dan kita bisa bayangkan kalau misalnya pagi ini atau subuh ini kita nggak bangun lagi. Padahal masih banyak tunggakan, masih banyak tunggangan yang belum juga kita selesaikan. Baik hutang kita kepada sesama manusia, hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah adalah zat yang maha baik, masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita raih kesempatan di pagi ini dengan sebaik mungkin, dengan kita awali mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sangat indah kalau acara ini kita mulai dengan doa kepada Allah. Semoga apa yang menjadi niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang saat ini lagi ramai dibicarakan di media, tidak hanya di Indonesia tapi juga kancah internasional. Mari kita sebagai sama muslim ikut partisipasi minimal dari doa. Semoga Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Allah turunkan bala tentara pasukan Allah untuk membantu mereka yang di sana, dan Allah hancurkan musuh-musuh Allah yang menyerang agamanya dan penganut-penganut agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami juga mengajak kepada pemirsa, tidak hanya yang ada di Masjid An-Nida TPI, tapi juga pemirsa yang ada dimanapun saja di tanah air ini, untuk bergabung dalam komunitas religi TPI dan dapatkan tausiah penyejuk hati setiap hari di HP Anda. Caranya dengan mengetik REG, reg spasi kolbu, QALBU, kalbu, kirim ke 9388. Sekali lagi, mari bergabung dalam komunitas religi TPI dan dapatkan tausiah penyejuk hati setiap hari di HP Anda dengan cara ketik REG atau reg spasi kolbu, QALBU, kirim ke 9388. Semoga ini pun menjadi teman kemana kita melangkah. Ada yang menasehati kita, ada yang memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Mudah-mudahan saja dengan kita ikut partisipasi dalam tausiah, dalam komunitas religi ini, menjadi satu sarana tambahan untuk kita mendapatkan ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas tuntas tentang bagaimana dan apa jalan menuju Allah, mari sama-sama kita laksanakan sholat subuh berjamaah dulu dan kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ada di satu masjid. Kita akan bertemu dengan beberapa jemaah di sini. Salah satunya akan kita tanya tentang pengalaman beliau masalah nikmatnya sedekah.
Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam ya Ustaz. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya Kiai. Pastinya Kiai menyaksikan acara nikmatnya sedekah ya di TPI setiap Selasa Rabu subuh itu. Iya, alhamdulillah. Nah, pastinya Kiai juga punya pengalaman yang unik, menarik yang bisa dibagi sama pemirsa yang ada di rumah tentang nikmatnya sedekah atau pengalaman Kiai bersedekah. Ya. Pengalaman saya sebenarnya banyak sekali sedekah. Sebab itu saya sampai ke hari ini jadi orang kaya. Oh, jadi ya, kaya apa dulu nih? Terutama kaya hati. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali pengalaman saya yang boleh dibuktikan semua. Tapi saya singkat aja lah. Dalam kesempatan ini saya menghimbau pemirsa, kalau yang ingin bersedekah, saat ini siapa yang ingin bersedekah, itu cukup beruntung sekali. Karena saat ini masih banyak lagi yang memerlukan. Masih banyak yang perlu ditolong. Nah, Kiai tadi bilang kaya, kerja atau gimana bisa kaya? Saya bisa kaya selama ini karena amalan saya, kalau saya cari uang, saya tidak mencari uang, tapi saya mencari apa yang berharga, itu saya sedekahkan. Subhanallah. Selepas saya mensedekahkan tuh, apa yang saya inginkan dapat semua. Nah, jadi pengalaman banyak sekali, terutama untuk tahu saya ini kaya. Saya kaya istri, senantiasa 4, kaya anak baru 31, kaya uang kemana mau pergi dapat, kaya makan apa yang dimakan ingin dapat makanan, kaya juga boleh membantu orang. Sampai ke hari ini saya buka 2 pesantren untuk semua golongan, gratis semua. Kaya lagi kalau orang stres diantar ke tempat pengobatan sakit jiwa, gratis. Itu mereka bayar besar semua. Di tempat saya sekarang ada 90 lebih yang stres, yang 1 orang pun nggak mampu meliharanya. Alhamdulillah kita terima gratis semua, boleh mampu membantu mereka. Jadi himbauan saya kepada pemirsa, kalau mau bersedekah, bersedekahlah sekarang, karena waktu sekarang masih banyak memerlukan, masih berharga. Karena Nabi sudah bilang, akan sampai satu masa, apabila Allah buka hijab, manusia di muka bumi semua akan mewakafkan, mensedekahkan hartanya yang ada. Tapi ketika itu tidak ada satupun yang menerima lagi. Jadi alangkah ruginya kalau kita bersedekah, kalau sudah tidak ada lagi yang orang mau menerimanya. Jadi saat ini adalah milik kita. Saat inilah milik kita. Bagi orang yang tahu untung rugi dalam hidup, ketika barang berharga dijual, menjualnya waktu masih berharga. Oh, jadi Kiai selain cari duit adalah tugasnya, tujuannya untuk bersedekah, bukan untuk menumpuk kekayaan, Kiai. Betul. Maka saya ditemukan Allah dengan Yusuf Mansur. Karena sepengetahuan saya, Yusuf Mansur nih, Ustadz Mansur nih, setiap orang bersedekah dengan dia itu bukan untuk pribadi, tapi untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memuliakan Al-Quran. Maka itu Allah temukan saya yang tidak disangka. Saya juga dalam hidup saya, semuanya untuk memuliakan Al-Quran. Sebab itu anak saya 31 semua menghafal Quran. Saya dapat uang dari luar negeri umpama 200 juta. Istri saya minta untuk beli susu pun saya tidak kasih. Saya belikan untuk kemudahan orang-orang yang mau menghafal Quran. Oh, jadi lebih mementingkan sedekah untuk orang lain ketimbang keluarga? Iya, itu pengalaman saya, sebab itu saya jadi orang kaya sekarang. Jadi Allah kasih rezeki yang melimpah terus, Kiai. Alhamdulillah. Kemanapun saya pergi, boleh apa yang saya inginkan Allah dapatkan semua. Karena saya mengutamakan kepentingan agama dan kepentingan orang-orang Al-Quran. Subhanallah. Pemirsa pecinta nikmatnya sedekah. Tadi satu resep Kiai kasih kepada kita bahwa kalau kita memang pengen kaya, jaga perintah Allah, maka Allah akan jaga kita, Allah akan kayakan kita. Subhanallah. Akan terus kita dapatkan sesuatu cerita yang luar biasa di nikmat sedekah ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemirsa yang ada di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat indah ini, sambil nanti kita menunggu guru kita tercinta Ustadz Yusuf Mansur hadir di tengah-tengah kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah ini dikenal dengan sebutan nama Bapak Kucing. Ada satu riwayat menyebutkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini lagi duduk, Pak. Lalu gamisnya itu
pakaiannya itu ditiduri oleh kucing. Karena nggak mau mengganggu kucing ini lagi enak-enaknya tidur, sampai-sampai Abu Hurairah ini menyobek kainnya dia. Bandingin sama kita. Lagi makannya enak, tiba-tiba kucing datang, enak banget di kaki, hush gitu. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi. Tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk Allah, termasuk yang namanya kucing. Nah itulah salah satu julukan yang hebat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib atasnya bersedekah. Tubuh yang Allah ciptakan ini, yang sangat indah, cantik, elok, rupawan, sesuatu yang patut kita syukuri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah kalau kita bercermin, kita ngaca, sungguh indah tubuh kita. Maka kita mesti kembalikan kepada Allah dalam rasa syukur, yakni dengan bersedekah. Bagaimana sedekah dari anggota tubuh kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan di waktu pagi engkau laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, engkau telah bersyukur atas pemberian Allah dalam bentuk tubuh yang ada pada diri kamu. Dahsyat. Kita lihat dari ubun-ubun sini Pak, sampai ke jempol, enggak ada nilainya. Kita lihat dari atas kepala misalnya. Di dalam kepala kita ini ada yang namanya otak. Saya pernah baca dalam satu buku Brainomi tentang ilmu otak. Para pengamat dan peneliti, para ilmuwan yang mengkaji tentang otak. Satu otak manusia, bagian memorinya atau amigdalanya, satu manusia. Seandainya itu dipaparkan, maka nggak cukup alam semesta menampung satu otak manusia. Tuh. Ada berapa jaringan sel yang ada di dalam otak kita. Kita nggak sampai tuh Pak, mikir sampai ke sana. Memang bukan untuk kita pikirkan, tapi boleh juga kita pikirkan dalam rasa untuk mengungkapkan perasaan syukur dan takjub kepada Allah. Yang ada kan kita nggak pernah syukur sama Allah, sebaliknya ada aja yang kurang dalam tubuh kita. Nengok ke kanan, putih banget tuh dia ya. Nengok ke kiri, cakep ya, hidungnya mancung. Pas kita nengok ke depan di kaca, kita ngeliat, nih hidung kenapa kayak jambu bol, bulat banget. Ya Allah, coba hidung saya kayak dia, mulai dapat duit. Ganti dah tuh gaya-gayaan, yang tadinya hidungnya bulat numplek gitu Bu. Mulai dioperasi jadi mancung, set. Padahal emak bapaknya pesek. Dan ini anak mancung dari mana? Ngelihat matanya, mata kita sipit banget kayaknya ya. Ini kalau buluk pasti cakep banget nih mata. Mulai ganti lagi. Kulit yang hitam jadi putih. Kenapa itu yang timbul? Harusnya kita makin syukur kepada Allah. Ya Allah, ini anggota tubuh Engkau ciptakan sungguh luar biasa. Ini tangan. Bayangin nih kalau tangan kita jempol semua. Nggak bisa megang kita. Ya Allah, ini bisa nyekel tiap hari bergerak. Kita tarik napas setiap hari. Kita endus, kita buang, kita endus, kita buang. Kurang lebih 124 kali menurut para pakar. Kita makan bisa mengecap. Lalu kita bisa berjalan. Kita bisa merasakan enak lezatnya sebuah makanan. Manisnya sebuah minuman. Rasa tenggorokan ini lega tatkala air ini lewat kerongkongan kita. Jantung tiap hari berdetak, dia memompa darah kita, berjalan terus dari atas ke bawah, terus seperti itu. Sesuatu yang harus kita syukuri, dan dengannya ada sedekah. Salah satunya yakni dengan kita melaksanakan ibadah salat duha di waktu pagi. Satu kata Rasul. Yang kedua, setiap terbit matahari, engkau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu juga sedekah. Kulla yaum tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Kita lihat siapa yang lagi sengketa. Kita lihat siapa yang lagi konflik. Lalu kita datang ke mereka. Lalu kita damaikan. Itu juga sedekah. Karena bahwasanya hadis ini asbabul wurudnya. Sebab turunnya itu adalah ketika para sahabat
berkata kepada Rasulullah, ya Rasul enak ya jadi orang kaya, ada tambahan plus ibadah dia kepada Allah. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita haji, mereka juga haji. Tapi ketika mereka bersedekah, kita nggak punya duit ya Rasul. Maka Rasulullah katakan hal seperti ini, bahwa sesungguhnya kau bisa melakukan apapun dan engkau bisa bersedekah. Dengan mendamaikan dua orang, itu pun bagian daripada sedekah. Nggak usah kita ngeliat jauh-jauh, kita mau damain orang lain. Jadilah kita mediator perdamaian di dalam rumah tangga kita. Jujur Pak, bahwa rumah tangga kita nggak lepas dari konflik. Keluarga kita nggak lepas dari yang namanya konflik. Apalagi kalau urusan masalah warisan tanah. Abang sama ading 3 tahun kagak nanya. Cuma lantaran bagian dia kepatok cuma 1 meter doang. Cuma lantaran anaknya disakitin sama dia punya tante. Nggak mau dia nanya. Cuma lantaran pada saat kita minta tolong bantu. Kita butuh dana buat berobat anak kita. Lantaran nggak mau bantu abang kita. Sampai sekarang kita nggak mau tanya. Artinya untuk bisa melakukan hal ini nggak perlu lihat jauh-jauh. Lihat ke dalam rumah tangga kita dulu. Lihat keluarga kita. Sering kita dengar dan bahkan kita lihat abang sama adik. Dia berkelainya dulu waktu muda, sampai sekarang udah punya anak dan bahkan sampai punya cucu, kagak mau ditegur sapa. Kalau dia cerita sama teman-temannya, gue najis, gue punya abang kayak dia. Gue nyesel banget kalau gue bisa minta, nggak mau tuh punya abang kayak dia. Emang kenapa sih Pak Haji gitu-gitu banget? Sakit nih hati. Emang kenapa? Sakit. Ih kenapa sakitnya sakit? Emang kenapa? Dulu kita punya lontong diambil sama dia 1. Lah cuma lantaran lontong. Lah bisa jadi. Setiap lebaran tiba orang mas saling kunjung, sapa, saling datang mendatangi. Dia mah enggak. Dia merasa sendirian. Karena dia enggak merasa punya keluarga. Ini menjadi lahan buat kita. Lahan untuk ibadah kepada Allah. Mendamaikan itu. Ya emang gak gampang sih ngedamin orang, gak gampang. Tapi ada sesuatu yang ditolerir oleh agama. Misal begini, kita lihat, wah si Incang Anu masih Incing Anu kayaknya mulai ribut mulu nih. Mulai kita jadi mediasi. Datang sama dia, Cang gimana kabarnya Cang? Baik. Oh iya Cang, kemarin saya datang ke tempat Encing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encangnya datang. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Cang, kemarin saya datang ke tempat Encing. Terus kata Encing begini, kangen sama Encang. Saya dilihatin sama guru, kayaknya kagok juga. Kangen kenapa? Ingat sama Encang dulu waktu masih kecil. Encing lu cuma basa-basi doang. Encing lu kagak pernah demen sama gua nih, Encang lu. Apa juga dikatain lah, gue ngasih sesuatu sama dia dibalikin yang kagak-kagak. Sampai mancing lu, sampai gue mati, gue najis disolatin sama dia. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, ini cuma cerita doang. Udah sopan. Bener Cang, Encing tuh nangis-nangis cerita sama saya, padahal mah nggak kayak gitu, cuma pengen ngedamein doang. Yang bener lu, bener Cang, swear sambil geledek, kata gitu. Ya udah sampein mancing lu salam, datang lagi ke sono, Cing. Tadi baru sampein ke Mancang. Lu ngapain ke sono? Lu jangan kesentik ketularan lu kayak dia. Dia orang dengki. Cing, Encang malah kangen banget sama Encing. Masa? Iya. Ingat masa-masa dulu. Alah basa-basi Encang lu. Noh, beneran Cing. Encang tuh gak basa-basi. Betulan kangen banget. Kayaknya udah capek kayak begini mulu. Yang bener lu. Ya udah salamin Encang lu. Nah, udah mulai kelihatan ada kelembutan di antara keduanya. Bisa kita masuk dalam posisi kedamaian. Lalu kita mendamaikan keduanya, sedekah. Baik, insyaallah nanti guru kita sudah hadir di sini. Nanti akan dilanjutkan kembali oleh beliau tentang tema kita pagi ini, yakni jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Tetap nikmatnya sedekah. Iya, Ustaznya dah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kami umumkan sekali lagi, mari bergabung dalam komunitas religi TPI dan dapatkan tausiah penyejuk hati. Setiap hari di HP Anda ketik Rekalbu, kirim ke 9388. Silakan Ustaz. Iya, Alhamdulillah kita udah belajar dari Ustadz Albar
Saya ngasih tahu ke pemirsa yang ada di Masjid Anida TPI ya. Habis ngaji, alhamdulillah. Haji Karya bawain nasi uduk tuh. Ya, Haji Salim juga bawa juga ya? Tadi nyebut Haji Salim. Haji Karya bawa, Haji Salim bawa, alhamdulillah. Pemirsa yang di rumah yang pada mau nasi uduk di Masjid Anida TPI, masih ada waktu nih. Masih ada sejam. Silakan datang ke sini pakai motor ya enggak? Nah, nanti di sini disediakan makanan. Alhamdulillah. Tiap Selasa Rabu alhamdulillah. Ya, ada aja yang bawa ya. Subhanallah, mudah-mudahan yang pada bawa makanan ya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hari ini bawa ayamnya tambahin setahun 2 tahun deh umurnya. Ya, mudah-mudahan. Kalau pakai rendang banyakkan dikit lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tolong perhatikan. Wirid yang kemarin saya banyak ditanya oleh orang-orang, Ustaz, wiridnya apaan? Wiridnya sedikit sebenarnya, yang panjang tuh matan hadisnya. Jadi matan hadisnya panjang, wiridnya cuma 2 kalimat. Ya, kan cuma 2 kalimat memang. Kalimatani khofifatani ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Itu matannya. Jadi pengantar dari Rasulullah bahwa ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dan disenangi nama yang Maha Rahman, yakni subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Pemirsa, tolong ikutin saya ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibacanya 100 kali menjelang subuh. Tadi kan imam kita Ustadz Farid Al-Hafiz ya. Habis tadi ngimamin sholat malam, dipandu nggak bacanya tadi? Dipandu 100 kali. Nah pemirsa seperti itu, dibaca 100 kali. Rasulullah punya janji dan ini silakan buktikan. Apa janjinya? Janjinya siapa yang baca ini, maka Allah akan perintahkan dunianya tunduk kepada dia. Baik dalam keadaan menyerah, terpaksa, atau sukarela datangnya. Ya kalau dunia nggak mau datang, dipecut sama Allah supaya datang. Kan ada orang ya yang nggak kepikiran, bahkan pengen punya mobil nggak kepikiran. Karena garasinya nggak punya Pak. Ada loh satu orang waktu jadi juri di Dai TPI Tempo dulu. Waktu masih ada Dai TPI di TPI ini. Saya duduk nih bareng satu ustadz. Saya tanya sama dia belum punya mobil. Ketika saya tanya mau nggak punya mobil, dia ketawa. Naruh di mana dia bilang. Aneh tinggal di gang, sempit. Nyusahin aja kalau punya mobil. Aneh bilang sama dia, kenapa ente nggak minta sekalian rumahnya sama garasi-garasinya? Waktu itu dia melongok tuh, ngelihat aneh begini. Iya ya, kenapa nggak minta mobil plus rumah sama garasinya? Artinya apa? Ada banyak orang yang nggak pernah kepikiran tentang dunia. Tapi yang kayak begitu tuh Allah kasih. Aneh tawarin waktu itu. Ente beli deh es kudo aneh. Beli gitu. Ente beli es kudo aneh. Berapa duit? Ya kalau sama orang 170 juta. Sama ente mah 2,5 aja. 250 juta. Oh jadi lebih mahal. Ada doanya 70 gue bilang. Ada doanya 80 juta. Kalau beli apa-apa sama kiai ya, sama ustadz, sama habib gitu ya. Jangan pas-pasan belinya. Nih kain nih, kita tahu kain nih harganya misalkan 70. Dikasih 100. Yang 30 tuh sedekah kita sama orang alim. Itu sampai sekarang saya masih begitu. Sampai sekarang. Kita beli mobil nih ada seorang kiai di Kampung Ketapang. Jual mobil. 130, nggak pakai ditawar. Nggak pakai ditawar. Dan nggak pakai ditanya juga, belum ada duitnya waktu itu. Gua nggak berani nanya. Nah caranya bagaimana supaya ada duit? Datang tuh ke kiai. Aneh datang ke kiai sama bini. Bini aneh ke bininya, aneh ke lakinya. Aneh tanya, ini mobil berapa duit? Disebut dah 130. Ya dah, saya bayarin 150 juta. Oh ya Allah, aneh doain. Mudah-mudahan kayak Yusuf bla 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 gitu. Tapi nggak sekarang kayak, nggak sekarang. Kapan?
Ya Kiai doain dulu saya supaya saya ada duit. Oh begitu, iya deh ane doain deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Allahumma sholli ala. Didoain sama dia. Kita cuma bawa niat baik. Susah amat sih bawa niat baik. Betul nggak? Kemarin saya tawarin kan, pemirsa, saya lagi mau nutup tuh asrama. 800 juta harganya. Udah kita bayar 100 juta. Tinggal 700, bawa niat baik. Bawa niat baik, siap Ustaz. Ane ikut deh, barang-barang 1 juta aja mana ikut. Tapi sekarang belum ada nih. Masa iya saya nggak doain kan? Ya Allah, mudah-mudahan besok ketemu nih orang udah punya duit. Jangan 1 juta, tapi 10 juta. Kita bagi 2 dah, buat dia 5 juta, buat saya 5 juta. Gitu. Nah kiai yang baik seperti itu. Nah bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, modelnya seperti ini. Kalau kita bisa seperti ini, Masya Allah. Cari gitu, nawa itu baik, niat baik. Terus kemudian, kembali kepada tema yang dibawakan sama Ustadz Albar, apa deh namanya? Jalan menuju Allah, jalan menuju yang Maha Rahman, jalan menuju yang Maha Rahim. Nah tadi dibaca tuh 100 kali menjelang subuh. Itu juga jalan menuju yang Maha Rahman. Bahkan yang Maha Rahman akan memberikan kita kekayaan dia. Nah, kekayaan kan milik siapa? Milik Allah. Pertanyaannya minta enggak? Kadang-kadang kita enggak minta. Kita udah baca kok, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap aja lain. Tetap aja lain. Saya dengar sih kanan kiri gitu, misalkan ada orang ngomong, wah ya, si Ustadz tuh mah ibadah apa aja dibawanya ke kaya. Kebenarannya aja situ ngajinya lagi saya bawa ke kaya. Ada juga ngaji dibawa ke tawadu, ngaji dibawa ke ini, ngaji dibawa ke bab yang lain. Tapi ada satu kitab kecil, judulnya apa coba? Kaifa takunu ghaniyan. Ada kitab kecil judulnya Kaifa takunu ghaniyan. Bagaimana Anda menjadi kaya? Ternyata di bab-bab pertama judulnya minta. Bener juga. Kita banyak yang gak minta. Contoh tadi ketika rumah Anda di gang sempit. Yang tidak ada bahkan tidak ada parkir motor. Saudara untuk masukin motor ke rumah perlu dulu naikin kursi. Pada saat seperti itu minta gak saudara mobil? Orang gila. Disebutnya orang gila. Dikelipak kita sama bini di belakang. Woi doa mah motor dulu apa? Betul nggak? Ya Allah saya pengen deh punya mobil ini roda 4. Di belakang ini nyeletuk. Mau taruh di mana? Emang bener. Ya Allah saya punya anak 5 nih. Kayaknya mah kalau saya sekolahin nomor 1 di Amerika, nomor 2 di Australia, nomor 3 di Jerman, nomor 4 di mana ya? Di Mesir, Ketapang. Di Mesir, nomor 5 di Mekah. Belum tentu anak kita juga paling dia mesem gitu. Elah baba doanya jauh. Gitu. Pemirsa yang masuk ke dunia tasbih ini, subhanallah bihamdi subhanallah azim, yang meyakini janji Rasulullah bahwa Allah akan mendatangkan dunianya dalam keadaan terpaksa atau menyerah atau sukarela, buktikan. Buktiin. Tapi jangan juga baru 7-8 hari udah nagih janji Rasulullah. Ustadz, udah seminggu nih. Iya, kenapa udah seminggu? Ya, kayaknya belum ada tanda-tanda. Terusin, Ji. Terusin. 4 minggu, terusin. 4 bulan, terusin. Setahun, terusin. Enggak juga, mungkin. Enggak, saya emang enggak percaya. Hitungan saya Maya, sehari, 3 hari, 7 hari, terus 14 hari, 21 hari, 40 hari. Saudara ajak, ajak tuh, set itu. Itu di koridor waktu-waktu itu saudara mesti ada sesuatu. Kecuali saudara adalah pelaku zina. Pernah bertengkar sangat hebat dengan orang tua saudara yang menyebabkan orang tua mengatakan seperti ini. Saya nggak redo punya anak seperti kamu. Wah, kalau nggak ada yang begitu-gitu tuh, kayaknya baru sehari aja kita bangun malam, Allah udah kasih sesuatu buat kita. Tapi emang juga begitu kalau kita ahli zina. Seminggu kayaknya kalau nggak 2-3 kali zina nih kayaknya ada yang kurang nih. Gitu. Hah?
Kalau nggak main judi, nyari temen main judi ini sampai kita bayar orang buat main judi, Pak. Ada tuh begitu. Udah edik, lalu kita bayarin. Pak, saya tadi kan ada Kiai Solihan tuh. Ada Kiai Solihan yang di TV tadi tuh. Saya kebetulan sempat main ke pesantren beliau, Masya Allah. Nah dari pesantrennya Ustadz Albar, itu kelihatan kapal pesiar. Tuh kapal pesiar nggak pernah dia belayar, di situ aja. Padahal namanya kapal pesiar, ternyata di situ adalah tempatnya judi. Lah orang ke situ nggak sendiri Pak, bayarin teman-teman yang lain, sama perempuannya sekalian, sama lakinya sekalian. Kalau saudara bukan ahli dosa-dosa besar, baru sekali berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuman saudara istilah gini loh, bukan pelaku dosa besar, tapi juga bukan pelaku sunnah. Yang wajib oke lah kita selama ini seperti itu, kita sholat maghrib sholat, oke, sholat isya sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, sholat. Tapi kita sholatnya tidak tepat waktu. Kan sunnahnya tepat waktu. Di awal waktu. Kalau bisa sebelum maghrib, kita udah ambil posisi azan. Sebelum asar sudah sholat tahiyatul masjid. Sudah sholat sunnah wudhu. Nah ketika saudara miskin sunnah, tapi saudara tetap yang wajib, dan tidak ada dosa besar, percaya omongan saya. Begitu saudara-saudara sholat malam saja nih, Allah, aduh jangankan sholat malam deh, baru niat, iya ya Allah selama ini saya nggak pernah sholat malam, siap, besok saya sholat malam, itu udah ada yang ngetok pintu tuh, Assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum, nganterin makanan, nganterin minuman, nganterin undangan buat selamatan, tanda-tanda ya nggak, tanda-tanda kita mau dapat makanan ya kan? Enggak percaya. Coba lihat kemarin kita baca nggak subhanallah bihamdi subhanallahil azim, baca nggak? Di masjid TPI baca nggak? Enggak, ada yang nganterin makanan nggak? Ada juga buat sedikit. Sekarang begitu baca rame-rame, ada yang nganterin. Alhamdulillah. Itu bukti itu, ya nggak? Nanti kita terusin ya setelah komersial break yang berikut ini. Monggo silakan. Katanya Ustadz ngomong doang ada nasi uduk. Coba bawa sini. Bawa sini ya. Kacau ya Ustadz ngomong gak dipercaya ya. Nih tuh lihat tuh. Nah bawa sini. Ustadz. Bener kan nih kalau saya nyusul masih dapat nasi uduk? Mana dia coba aneh, buka. Hah? Alhamdulillah. Ini telurnya. Ini kerupuk. Yang nggak dapat nasinya kerupuknya aja. Satu-satu. Wah banyak ini. Subhanallah. Ini telur bawahnya. Ini kok bawa-bawa nasi gini apa ini ya? Minta hajat nih, minta doanya apa? Saya pernah ke Ustadz Mansur memberikan motor satu. Tapi dapatnya jatuh sudah 2 bulan sakit nih Ustadz. Yoh. Pengen mobil jatuh dari motor malah. Iya, ntar lo terlanjur direkam ya? Wah, ini dikomplain. Gimana? Sedekah motor. Pengen mobil, malah jatuh dari motor. Sudah 2 bulan, sampai sekarang belum sembuh. Iya. Terus sekarang sedekah? Saya bawa nasi uduk untuk Pak Ustadz dan lainnya. Kalau cukup dan lainnya nggak mungkin ya. Pokoknya buat lain-lain lah bawa nasi uduk. Niat aja dari ta'ala. Nggak ada apa-apa. Tadi katanya pengen sembuh dari sakit. Ya pengen sembuh juga kan doakan. Niat. Iya niat. Baik. Niatnya ngasih uduk lillahi ta'ala. Minta doanya supaya sembuh. Dan tetap minta maaf. Betul. Itu benar. Tetap. Kalau ini selokan kesumbat. Ya, kita minta dialirkan air. Allah yang maha tahu kira-kira langsung dialirkan airnya atau sumbetannya dicabut dulu. Sumbetannya dicabut dulu. Pokoknya kalau kita positif maya ammu Gusti Allah insya Allah. Coba kalau sedekah motor tidak terjadi. Mungkin musibah yang lebih besar
akan datang. Mungkin sekarang jadinya sudah bukan Haji Karya, tapi almarhum Haji Karya. Loh, sedekah kan manjangin umur. Sedekah nolak bala, betul enggak? Nah sementara itu doanya jangan putus. Doa jangan putus. Nih pemirsa, belum lama nih, baru seminggu ini. Ada testimoni Masya Allah. Ada seorang anak yang sudah dikatakan akan meninggal dunia. Tinggal menghitung jam bukan hari. Lalu sudah disiapkan liang lahat oleh kakeknya. Jadi ini modelnya penyakit kayak si Hafiz zaman dulu lah. Jadi umurnya ditaker sama dokter. Ya udah dilosin. Orang tuanya berpikir yang penting anaknya sempat dilihat gitu aja. Yang penting anaknya sempat dilihat. Nah orang tuanya itu kakeknya udah nyiapin liang lahat. Nah karena sisa duit masih ada. Ukuran barangkali ukuran 3 bulan ternyata dipakai cuma 1 minggu. Kan 2 bulan 3 minggunya masih ada duit. Nah itu kemudian disodakohkan sama dia punya orang tua. Kira-kira sodako pagi, malam jam 2 pagi ini, ibu tuh anak datang bawa air susu ibu. Saya ngalamin yang begini nih, di kompak gitu. Istri saya di kompak, kemudian masukin di botol susu, kemudian dibawa di freezer gitu kan, freezer yang kecil. Itu ditenteng. Jam 2 paginya datang tuh ibu, ngasih air susu yang udah dibotolin sama suster jaga. Ngotot, minta detik itu juga diminumkan ke bayinya. Akhirnya karena ditungguin, ya diminumin Pak detik itu juga. Besok paginya tuh ibu datang lagi. Dalam keadaan diomelin sama suster yang senior. Bu, kalau nanti bawa susu, jangan tengah malam kayak semalam. Bukan apa, tidak semua suster di sini kenal. Kalau ada orang niat jahat bagaimana? Mau ngambil bayi, mau apa yang jaga nggak ada. Si ibu bilang, saya nggak kemari semalam. Loh, nggak kemari gimana? Orang susunya ibu yang bawa sendiri kok? Enggak, saya di rumah saja. Suami saya tahu, saya nggak kemana-mana semalam. Subhanallah, ternyata yang datang malaikat berwujud ibunya tersebut. Kalau begitu nih air susu dari mana? Dari sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sejak kejadian itu baik berangsur-angsur, membaik dan akhirnya sembuh. Kemarin ada juga jamaah yang dicabut nyawanya pada saat sujud. Pada saat sujud tuh nyawanya dicabut, set dihilangin sama Allah. Tapi tidak seberapa lama menurut ukuran manusia, tidak seberapa lama menurut ukuran Allah, tapi lama menurut ukuran manusia. Terbalik ya. Tidak seberapa lama menurut ukuran manusia, tapi terbalik lagi ya. Yang benar gimana yang benar? Tidak seberapa lama menurut Allah, tapi lama menurut manusia. Karena orang ini cerita, begitu dia sujud, ternyata dia dibawa ke alam lain. Nih sebenarnya, meninggal. Dibawa ke alam lain, dan di alam lain itu dioperasi. Diajak keliling, ngelihat dosa-dosa dia, ngelihat kebaikan-kebaikan dia. Kemudian dibalikin nyawanya. Loh, hidup lagi. Dia merasa udah mati. Hidup lagi. Nah minggu yang lalu orangnya sedekah 10 juta. Buat pembelian asrama yang 700 juta itu. Terima kasih saya sampaikan kalau misalkan lagi melihat orangnya di Malang Pak, Bu. Mudah-mudahan berkenan hadir ke sini untuk menceritakan kepada kita apa ya sih yang dilihat. Karena mahal tuh. Tapi jangan ada yang minta Pak, nggak ada yang sanggup. Enggak, jangan ada yang minta begini. Ya Allah perlihatkan saya neraka. Waduh, jangan. Saya pernah ketemu orang yang kayak begitu di Singapura. Orangnya tidak bisa tidur sepanjang tahun. Benar-benar nggak bisa tidur dan melek, tapi sehat. Tapi dia nggak bisa tidur karena udah sempat ngelihat neraka. Dia minta dibuktikan sama Allah. Birrizzatil jahimu liman yara. Dia minta kayak apa sih neraka? Masya Allah nggak bisa tidur. Benar. Nah kembali kepada Haji Karya ya. Nanti Haji Salim habis ini saya persilakan ngomong. Haji Karya berdoa.
Orang yang benar itu bilang seperti Haji Karya. Enggak, saya emang gak putus, saya terusin aja sedekahnya. Itu yang benar. Karena Haji Karya perlu tahu, panen pertamanya Haji Karya ketika sedekah motor adalah selamat dari kecelakaan yang lebih besar. Tapi itu panen pertama. Panen kedua, panen ketiga, panen keempat, panen kelima, dan seterusnya. Ila yaumil kiamah. Bahkan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala yang punya janji menjamin ila dzurriyyatihi ila yaumiddin. Bahkan juga kepada anak keturunannya sampai hari kiamat juga. Masya Allah. Bahkan masih ada bonusnya. Ila walidayhi ila yaumiddin. Bahkan sampai ke orang tuanya sampai ke hari kiamat juga. Jadi tenang aja. Bahkan ketika kita sudah lupa pun Allah tidak pernah lupa. Makanya Allah sering pakai kalimat wahum la yuzlamun. Kalau emang udah rezekinya Haji Karya, pasti akan diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, di tengah-tengah kita ada Haji Salim, ya. Dari mana? Dari Indramayu. Oke, silakan berdiri. Apa yang mau disampaikan Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah sodako ke Pak Ustadz 5 juta. Nah terus tiap bulan saya ngirimin uang 500 buat anak-anak penghafal Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, Allah memberikan saya panggilan umroh tahun ini. Bulan 3 saya dipanggil umroh sama istri. Alhamdulillah bisa terlaksanakan, mudah-mudahan menjadi umroh sing mabrur. Amin. Amin ya Allah. Berdua sama istri ya? Berdua sama istri. Nah di situ saya melihat ada orang Hongaria. Hongaria. Bawa anaknya 1, yang kecil 1. Nah di situ pada waktu saya top wada, saya nangis Ustaz di depan bertajab. Alhamdulillah saya pulang Ustaz, diberi rezeki oleh Allah, berangkat lagi saya bulan 5. Bulan 5 saya berangkat lagi. 9 orang Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Menantu 2, anak saya 2, cucu 2. Alhamdulillah Pak Ustaz. Sudah berangkat selamat, mudah-mudahan jadi umroh yang mabrur. Amin. Amin. Dan ketiga, saya pengen daftar umroh sama Pak Ustadz Mansur, sama Ustadz Rohimi. Pengen ketemu sama Syekh Ali. Subhanallah. Katanya mau mampir ke rumahnya Syekh Ali. Iya benar. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dan seterusnya saya punya pengalaman Pak Ustadz. Saya dulu tuh padahal tukang es lilin. Masya Allah. Jualan keliling. Es lilin mah aja gitu ya. Kalapa muda. 1 tahun Pak Ustadz, terus saya jadi es puter. Oh keliling. es lilin dulu, terus naik jadi es puter. Dagang es puter keliling. Emang bedanya apa es lilin sama es puter? Lain rasanya. Hah? Namanya doang bentuknya sama. Hah? Lain? Terus ya? Terus 1 tahun lagi saya jualan sendal Pak Ustadz. Saya gadain sawah. Masya Allah. Dapat 40 ribu. Gadain sawah dapat 40 ribu? 40 ribu. Tahun dulu, berapa? Tahun berapa ya? Udah lama Pak Ustadz. Sawah 40 ribu tahun berapa? Sawahnya sedikit Pak Ustadz. Iya. 50 bata. 50 Nah, bata. dibeliin sendal dapat 1 karung Pak Ustadz. Saya mider keliling tiap pasar ke pasar. Kalau hari Jumat saya istirahat, Jumatan. Terus besoknya lagi berangkat lagi. Pak Salim, ceritanya disambung ya. Udah mau iklan, ya. Ntar Pak Salim jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Pemirsa semua, yuk kita berdoa dulu.
supaya tanggal 21, 29 besok ya keberangkatan saya dengan Syekh Ali dan bersama rombongan yang akan berangkat umroh, mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang digagalkan Allah berangkat, melainkan tetap berangkat ke Baitullah dan dijamu oleh Allah di sana. Dan saya mendoakan juga yang belum sempat berangkat karena belum ada rezekinya, jangan khawatir. Mudah-mudahan malah dijamu sama Allah di bulan puasa besok. Siapa tahu bulan puasa besok jamaah yang hadir di Anida ini bisa bareng-bareng dengan Syekh Ali lagi berangkat ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil amin. Insyaallah pemirsa, kita akan lanjutkan mendengar cerita lanjutan dari es lilin dan es puternya Pak Salim, tapi setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Juga dari pemirsa dari Pak Asep Sutisna. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Asep lagi nggak ikut ngaji di TPI, lagi sakit. Saya ingin ikut andil bayar buat asrama pesantren, tapi uang saya masih belum dikembaliin. Orang sebesar 20 juta, tolong Ustadz doain. Saya sama Pak Ustadz dan jamaah. Iya begini nih yang benar nih. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, kita bawa niat baik aja, itu udah akan jadi barokah buat kita. Nah pesan saya buat saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air yang merasa belum kecapai doanya, kita jangan mundur, jangan berhenti. Satu, kita kalau dipercaya sama orang seneng gak? Kita nih kalau dipercaya sama orang seneng gak? Tiba-tiba orang itu pergi dari kita. Tiba-tiba orang itu pergi dari kita. Sebenarnya sih dia bukan gak percaya sama kita, bukan. Tapi mungkin ada sesuatu yang lain. Tapi kita jadi bertanya-tanya. Alhamdulillahnya Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah gak sama. Tapi si loka ini bolehlah kita terapin kepada Allah. Kita udah percaya sama dia nih. Ya Allah sembuhkan penyakit saya. Gitu loh. Tapi kemudian Allah tidak sembuhkan penyakit kita. Lalu kita kemudian berpaling dari Allah. Malas lagi berdoa. Sama aja ada. Kira-kira gitu. Ada kepercayaan yang akan terluka seperti itu. Oh hambaku tidak percaya lagi kepada diriku. Saya lagi ini bahasa manusianya kita lah. Ya tentu saja Allah sang maha. Dia nggak akan terganggu sedikit pun apakah kita minta, apakah kita tidak minta nggak akan terganggu. Tapi ini mah kitanya aja sebagai adab gitu. Kayaknya kok suul adab gitu. Gara-gara misalkan kita bersodako lalu malah terjadi musibah. Lalu kita mengatakan kepada dunia bahwa akhirnya, begitu ngomongnya. Sama aja lah, Gusti-Gusti Allah juga. Ya nggak begitu bos, tetap aja syariat mah tetap kita harus lakukan. Termasuk berdoa, jangan diputus. Terus saya berdoa. Nah saya ajarin secara manusianya mungkin kita capek. Tidak seperti yang lalu. Nah ketika itu mungkin frekuensinya yang bisa dikurangin. Contoh, yang tadi kita berdoa pagi, siang, sore, malam misalkan. Kita setel dah saban malam Jumat. Ya, biar kita tidak keletihan, tidak kelelahan. Setel aja tiap malam Jumat, tapi malam Jumat yang ini beda. Memang berdoanya tiap malam Jumat doangan, tapi sekali doa sama 1000 orang. Sekali doa sama 100 orang yang kita jamu di malam Jumat dengan makanan-makanan yang kita bikin, itu istiqomahin. Nah, insya Allah kita nyampe pada derajat yang mulia. Baik, Haji Salim silakan teruskan. Tadi sampai sawah ya. Iya. Sawah digadeng 40.000 jadi karung. Jadi buat beli sendal Pak Ustadz. Jadi sendal sekarung. 1 karung. Terus dalam jualan sendal itu 1 tahun saya baru punya istri. Namanya Ibu Haji Aan. Terus berjalan terus, tahun berjalan, ganti lagi jualan kaos, Ustaz, jualan baju dari Tanah Abang. Sekarang juga habis dari sini mau ke Tanah Abang, belanja. Dapat pahala, dapat belanjaan, Pak Ustaz. Iya benar, cakep lah. Terus lama kemudian saya itu berkembang, punya karyawan 18. Alhamdulillah. Yang sudah saya umrohkan baru
10 orang Pak Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah. 1 tahun 2 biasanya. Cuman sekarang jatah 2, yang 1 mengundurkan diri. Ya, Tahu kenapa? kenapa? Tahu. Takutan. Dikasih korbannya mati mau diserahkan ke masjid tuh Ustaz. Dia ketakutan. Sampai sekarang dia berhenti. Padahal ponakan saya sendiri. Dianya sholat. Nggak paham saya. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Terusin aja dah. Nah terus saya jualan baju, udah bisa mengumrohkan, alhamdulillah 10 orang. Ada Pak Kiai. Ada Pak Kiai itu, habis itu saya mengumrohkan 12 orang Pak Ustadz. Ada adik saya, ada adik Bu Haji, ada Uwa, ada tangga, ada guru ngaji yang nggak mampu, ada Bapak Lebe, ada guru agama, 12 orang Pak Ustadz. Alhamdulillah uang itu ada. Allah Akbar. Allah Akbar. Rezekinya gampang Pak Ustadz. Ya baik. Orang banyak sodako itu manfaatnya rezekinya gampang Pak Ustadz. Subhanallah. Allah Akbar. Ya Pak Haji Salim, terima kasih. Mudah-mudahan ditiru omong orang banyak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan Pak Haji Salim yang lain, ya enggak? Dan sesungguhnya banyak sih Haji Salim yang lain di sini, ada Salim ini, ada Salim itu. Namanya gitu. Tapi perilakunya belum tentu seperti Pak Haji Salim yang ini. Kita doain. Dan Pak Haji Salim terus naik. Tidak ada ujian kecuali di... Saya mohon Fatihahnya buat ibu saya. Ya. Sebab saya dari kecil Pak Ustadz tidak punya ibu, meninggal. Baik, Pak Salim duduk 1 lagi. tahun saya, lahir adik saya 1 bulan meninggal. Siap, Pak Haji Salim duduk, kita doain Fatihahnya. Baik, kita doain ibunya beliau dan kita doain ibu yang lain di seluruh tempat yang melihat kita punya acara hari ini. Mudah-mudahan ibu kita semuanya diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya ibu kita, ibunya lagi terus sampai Adam alaihi salatu wassalam, sampai bahkan kemudian kita punya keturunan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Buat yang sakit, mudah-mudahan juga Allah berikan kesembuhan. Buat yang kekurangan, Allah berikan kecukupan. Buat yang miskin, Allah berikan kekayaan. Buat yang punya utang, mudah Allah lunaskan utangnya. Buat yang sesek hatinya, sesek napasnya, sesek jantungnya, mudah-mudahan Allah kasih kelonggaran. Dan semoga Allah berikan kita punya anak keturunan yang saleh-salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wal amin. Baik, ada penelpon dari luar? Ada? Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, ini dari Bululu di Jakarta. Jakarta, nggih. Gini Ustaz, saya kan punya usaha toko kelontong Ustaz. Punya usaha toko kelontong Ustaz. Nah, terus sekarang itu banyak saingan Ustaz gitu. Ternyata tetangga apa tuh banyak yang buka warung serupa, toko serupa gitu. Nah, terus apakah kita kehilangan target kita bila kita mengeluh dengan adanya warung-warung toko-toko tersebut yang serupa gitu. Sedangkan kita masih banyak hutang-hutang yang harus kita lunasin gitu loh. Baik. Makasih Ustaz sebelumnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, jadikanlah toko-toko kelontong yang lain jalan amal kita. Kalau tadinya kita cuma berdoa begini nih, ya Allah toko saya majuin dong. Ya, sekarang kalimatnya menjadi begini. Ya Allah jadiin toko saya dan toko-toko kanan kiri depan belakang dekat saya nih biar maju semua ya Allah gitu. Ya, paham tuh. Jangan begini doanya, ya Allah jangan sampai yang lain laku. Saya aja. Sebab yang lain tuh gak kelihatan sholat nih, gak kelihatan. Udah mah kita dosa gitu ya. Kita kurang, jadi harusnya itu jadi ladang amal, menjadi tidak ladang amal buat kita. Kita doain ya Allah saya tahu nih. Suaminya tuh yang kelontongnya itu tuh di jalan yang A tuh, itu dia suaminya belum sholat. Jadikan dia sholat ya Allah, biar tokonya jadi barokah. Terus anak yang ono juga tuh ya Allah, itu kita sebut perlu kita doain.
Ya. Yang kedua Ibu, rezeki mah asli nggak bakalan ketukar. Yang udah telepon sebentar ya, jangan ditutup dulu. Saya jelasin dikit aja. Ibu bapak yang dirahmati Allah, rezeki asli nggak bakal ketukar. Pernah nggak ibu-ibu niat dari rumah pengen makan soto X gitu, pengen makan nasi B, pengen jajan lontong C, ternyata sampai sono nggak dapat parkir. Disisir tuh jalanan nggak dapat parkir, akhirnya tiba-tiba nyampe lah ke tukang pecel lele. Akhirnya kita bilang, sini aja deh, emang rezekinya di situ. Dan itulah rezeki pecel lele, nggak bakalan ketukar. Ingat saya Ali ngomong apa? Kalau kita punya rezeki, belum ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau itu sebiji beras, maka tidak akan dicabut kita punya nyawa sebelum itu beras kita telan. Karena Allah nggak mau ngambil kita punya rezeki yang sudah dicatat. Subhanallah. Cakep. Ya silakan pemirsa di belakang yang mau telepon. Assalamualaikum. Ade? Putus ya? Baik kalau gitu saya panggil Ustadz Rahimuddin. Ustadz mana? Ustadz yang lain mana? Yang 7 orang. Coba sini. Assalamualaikum. Ada nih. Waalaikumsalam. Ya silakan. Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya Allah susahnya telepon. Susah ya? Pak Ustadz, Baik. saya pernah dengar nih, katanya kalau kita punya masalah atau kita pengen sesuatu, itu baca wakiyah habis subuh sama habis apa waktu itu? Asar. Pak Ustadz cerita. Habis asar. Habis asar. Tapi saya kalau habis subuh tuh suka kalah sama ini nih, nonton Pak Ustadz. Gimana ya caranya? Suka kalah sama ceramah yang sekarang ini loh. Nah jadi saya suka, aduh kalau saya ngaji ketinggalan ya. Apa tadi temanya? Suka nggak tahu tuh. Tapi kalau saya nggak ngaji, aduh lewat. Apa bagusnya Pak Ustadz? Saya ini sekarang lagi banyak masalah. Aduh tadinya dagang bangkrut, sekarang banyak utang. Saya pengen utang cepat selesai. Namanya juga orang hidup itu kan utang wajib dibayar ya Pak Ustadz. Iya. Nah itu mohon solusinya Pak Ustadz. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya berapa segmen? 1 lagi, masih punya 1 segmen habis ini, sekalian penutup ya. Baik, saya sering bilang kepada para lelaki, wajib mana dengerin Yusuf Mansur, apa ke masjid? Wajib ke masjid. Jadi para lelaki yang pada ngelihat tayangan saya, mendingan ke masjid. Insya Allah kan kita punya tayangan kan 1,5 jam. Masih keburu habis pulang dari masjid. Insya Allah di ujung-ujung itulah sisa yang barokah. Ya, orang perempuan ya enggak apa-apa dia sholat di rumah. Terus baca waqiahnya kapan? Baca waqiahnya habis ngaji. Ya habis kita jam 6 bubar kan. Baca deh tuh waqiahnya. Bisa sambil kita jalan ke kantor, bisa sambil ya. Dan waktunya kan nggak lama, 3 menit cuman. Terus buat yang punya masalah, pikirin yang memiliki masalah. Jangan pikirin masalahnya. Kalau pikirin masalahnya, insya Allah kita bakal tambah stres. Kita pikirin kekuasaan Allah, jangan pikirin kekuasaan kita. Kita pikirin kemampuan Allah, jangan pikirin kemampuan kita. Kita pikirin kebesaran Allah, jangan pikirin kebesaran kita. Kita pikirin segala kemungkinan yang Allah sanggup lakukan. Jangan segala ketidakmungkinan dari diri kita. Kalau itu kita fokusnya kita ke Gusti Allah, sehingga formatnya menjadi kita sholat tetap tepat waktu, on time, kemudian sholat qobliyah. Enggak, insya Allah ini cuma ujian saja yang Allah berikan kepada ibu yang tadi. Setelah itu akan naik derajatnya senaik-naiknya, insya. Pemirsa, abis ini ada yang saya mau umumkan tentang MDN. Ustadz Rahimuddin udah membentuk tim kecil. Alhamdulillah hari ini pun saya kedatangan dari kawan-kawan BMT Darussalam. Mudah-mudahan skop Indonesia atau bahkan dunia internasional MDN ini bisa lebih digelorakan lagi. Insya Allah nanti saya akan umumkan sesuatu setelah iklan yang berikut ini. Silakan. Pemirsa tahu MDN, Majelis Duha Nasional. Mudah-mudahan ini juga keberkahannya dimiliki oleh TPI dengan segenap direksi, komisaris dan seluruh krunya. Mudah-mudahan ini juga menjadi milik Indonesia. Sebelah saya ini Ustadz Rahim, mungkin ada yang mau diceritakan oleh beliau sehubungan dengan tim yang baru yang beliau bentuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yusuf yang terhormat dan seluruh jamaah dan mirsa. Alhamdulillah saya kemarin bersama tim Asatidz Masjid Duha Nasional yang alhamdulillah sudah beberapa pulau Sumatera, Jawa yang sudah kita jelajahi. Kemarin kita dari Aceh Tenggara Ustaz, lalu Medan sampai ke Palembang, lalu sebagian tim ke Bandung, lalu ke daerah Banten dan sekitarnya. Besok kita ke Solo di Jawa dan sekitarnya. Jadi setiap tim yang sudah ada kita bentuk langsung bikin perwakilan di macam-macam provinsi. Insya Allah tanggal 20 saya juga mungkin kita akan launching di Palembang, sudah jadi timnya. Lalu di Pulau Jawa insya Allah bulan Juli kita ke Kalimantan. Jadi setiap tim kita selain di pusat pun kita akan nerima lawan dari masing-masing perwakilan. Sehingga Masjid Duha Nasional ini akan tumbuh ke semua sentro sampai ke mancanegara. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rahim. Nah di sini juga hadir kawan-kawan saya dari BMT Darussalam. Mungkin ada salah satu yang bisa ke depan. Jadi Pak, saya ingat kalimat Kiai Zarkasi. Kiai Zarkasi pimpinan Gontor yang diwariskan ke saya lewat Kiai Masyuri Baydawi. Apa beliau bilang? Hidupi dakwah. Jangan hidup dari dakwah. Sebab, Ji, ke depan sini. Sebab kalau kita menghidupkan dakwah, maka kitanya akan jadi hidup. Ya. Kitanya akan jadi hidup. Hidupi masjid, jangan hidup dari masjid. Kalau masjidnya hidup, kita jadi hidup juga. Nah ternyata benar. Nah, cuman kan dari sisi saya adalah sisi pendakwah. Saya perlu bantuan teman-teman manajemen, teman-teman yang memahami bagaimana how to do business. Nah salah satunya beliau Pak Imam Mustafa. Dan saya tetap mengundang seluruh pemirsa di seluruh tanah air untuk kemudian menjalankan dakwah MDN ini, tapi sekaligus bisnisnya. Ingat omongan saya, ketika saya kirimkan lewat Ustadz Rahim atas izin Allah, 7 orang keliling berdakwah. Salah nggak kita kalau kita titipin barang dagangan ke mereka? Enggak salah. Ya, tapi emang ini harus ada pemisahan gitu. Kalau nggak dipisahin, nanti jadi campur aduk. Ustadznya jadi nyatet-nyatetin dagangan. Ya, ini saya pernah menghitung pemirsa, kalau rapi, cakep, MDN ini jalan, maka potensi bisnisnya 3,2 triliun. Sederhana sebenarnya. Coba ingat-ingat. Kalau kita bikin pengajian di rumah, kalau kita bikin pengajiannya di rumah, terus ada orang bilang begini, Bu Haji saya boleh nggak jualan kerudung di sini? Masa kita bilang nggak boleh? Pasti kita bilang silakan, yang penting tidak mengganggu pengajian. Nah sekarang pengajiannya kita yang bikin. Jadi kita yang dagang aja kalau bisa, kalau emang punya dagangan, kira-kira begitu. Ada sesuatu yang lainnya. Baik Pak Imam Mustafa, mungkin saya jelaskan di sini bahwa MDN ini saya berharap sampai akhir tahun 2010 punya 19.200 simpul. Kalau sudah simpulnya ini berdiri, nah kira-kira ada nggak potensi bisnis yang kira-kira bisa kita lakukan dengan 19.200 ini? Mohon pandangannya. Ya insya Allah Ustadz, kalau segala sesuatu itu kita niatkan hanya untuk kebesaran Allah dan Islam gitu. Insya Allah semuanya tentunya dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan ini menjadi salah satu kekuatan umat gitu. Jadi selama ini kan mohon maaf aja umat Islam ini kan ya sebagai objek, sebagai pasar, tapi belum sebagai subjek yang menjalankan bisnis itu sendiri. Sehingga perlu kita bentuk suatu ukhuwah yang ada ikatan langsung dengan usaha atau bisnis atau muamalah. Karena selama ini kita terus terang saja terlalu banyak pengajian, tapi kurang bagaimana kita juga mencari nafkah bersama-sama. Mudah-mudahan ya Ustadz ini banyak memperkenalkan para pengusaha gitu kepada kami dan kawan-kawan yang ada salahnya juga ada benarnya gitu. Maksudnya ada berkahnya juga ada musibahnya. Sehingga kami minta kepada Ustadz, setiap Anda memperkenalkan orang kepada kita atau kepada umat, itu harus hati-hati. Sehingga apa? Kalau beliau ini kan kalau bicara kan seperti wali, istilahnya begitu ya. Jadi selalu dipercaya orang gitu. Mohon maaf aja, kalau mungkin pengusaha A, B, C, D dikenalkan kepada kita nggak percaya begitu saja. Kita yang kita lihat beliau. Jadi mudah-mudahan ke depan kita betul-betul bisa menjadi partner beliau untuk menjalankan usaha
dakwah ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk dulu, Ji. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu secara makro dan mikro sudah dilakukan oleh para kiai. Saya sering menyebut Gontor atau Darun Najah atau Darul Rahman misalnya, karena itulah contoh yang nyata. Darussalam. Ya, tapi skupnya masih di situ. Pengadaan beras buat internal pesantren. Saya juga punya sahabat yang mengelola Nurul Jadid di Python. Itu siswanya 17.000. 17.000 itu kan juga harus makan toh. Butuh beras, butuh telur. Nah itu udah dikelola dengan baik. Nah saya pengen ini skupnya nasional. Pak Haji misalkan rumah di mana? Rumah tinggal. Nah contoh beliau rumah di Semarang. Daftar deh jadi simpul MDN. Nanti kita kirimin nih 1 orang ustadznya sama 1 orang lagi mahasiswa begitu. Buat mengenerate bisnis apa kira-kira yang kita bisa lakukan. Yang kira-kira tidak rawan penipuan, yang berasal dari kekuatan kita. Nah, sehingga misalkan saya bilang, Ji di depan rumah ente jadi outlet deh. Outlet jual CD sama bukunya Yusuf Mansur misalkan. Akhirnya jadilah 19.200 toko buku, 19.200 CD, 19.200 toko DVD. Nah ada 2 nanti, yang 1 fix outlet gitu kira-kira. Jadi orang duduk diam di situ. Kalau ada orang yang beli, ngelayanin. Nah ada 1 lagi orang yang tugasnya keliling ke seputaran rumah beliau, gitu kira-kira. Sambil dagang, sambil berdakwah. Sambil dakwah, sambil dagang. Insya Allah nanti saya akan minta kepada Pak Haji Panji dan seluruh kerabat kerja TPI. Ada 1 khusus misalkan episode yang kita membahas tentang sedekah dan dakwah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kembalikan kepada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma mengajarkan kepada pemirsa, bayangkanlah kalau Jakarta Timur aja punya 4.400 pengajian, nggak kebayang mas saya kalau 4.400 pengajian itu menjadi outlet kita punya sendal, outlet kita punya kerudung. Barakallah, mudah-mudahan Allah yang sudah menjadikan dakwah buat kita jalan, kita bisa maksimalin menjadi jalan silaturahim, jalan bisnis dan jalan segala-galanya, termasuk jalan doa buat Palestina, doa buat Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung ta'lim ini Allah, kami tidak melupakan saudara-saudara kami para relawan yang membawa makanan ke Gaza. Terkutuklah Israel. Terkutuklah Israel ya Allah. Laknatullah alaihim. Mudah-mudahan engkau membinasakan itu Israel. Kalau tidak engkau berikan hidayah, engkau musnahkan mereka. Karena mereka sudah melawan engkau ya Allah dan sudah membunuh orang-orang yang membawa misi kemanusiaan. Ya Allah ya Rahman Rahim. Sadarkan semua negara untuk memutuskan hubungan dagangnya, hubungan diplomatiknya, hubungan apa kira sama Israel, termasuk negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan jangan apa ada urusannya sama Israel. Kita harus bangun kebencian sama Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita karena kita bencinya sama orang kafir. Kita bencinya sama orang-orang yang sudah membunuh kita punya saudara sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan memenangkan Palestina, memenangkan Gaza dan memenangkan seluruh pertarungan-pertarungan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Mujahidin yang mudah-mudahan meninggal dalam keadaan yang syuhada. Amin. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi Selasa Rabu besok. Jangan lupa hari Minggu Indonesia menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.